FC menghadapi Persija Jakarta. Kedudukan masih imbang 0-0. Ismet Sofyan berusaha melewati Ponario Astaman tadi. Pelanggaran oleh Mahyadi Panggabean terhadap Ismet Sofyan. Oh. Ya. Sebuah pelanggaran nakal tadi ya dari Mahyadi Panggabean. Ya, bekerja ekstra keras tentunya untuk Robertino Puliara. Yang harus menghadapi Ponario Astaman di lapangan tengah. Pemain asal Argentina ini. Yang kembali memperkuat Persija Jakarta. Supardi. Dua ujung tombak dimainkan oleh pelatih Kasar tadi, yaitu Hilton Morera dan juga Rizky Nofriansyah. Mahyadi Panggabean berusaha melewati Ismet Sofyan. Oh, sebuah kesempatan kali ini belum menemui sasaran yang tepat. Iya, sebuah kesalahan tadi. Dan juga diselesaikan juga dengan kesalahan oleh M. Ridwan. Tendangannya tidak terukur. Masih terus ditekan Persija Jakarta. Lim Junsik. Mahyadi Panggabean. M. Ridwan. Beroperasi di sisi kiri penyerangan M. Ridwan. Oh, Baik sekali sebuah tangkapan yang tepat dari Gali. Dan inisiatif yang juga sangat baik dari M. Ridwan. Di saat mengalami deadlock memang dibutuhkan pemain-pemain yang secara individu memiliki tembakan-tembakan sangat baik. Dan ini coba dilakukan oleh M. Ridwan. tepat sekali berada di pelukan Gali Sudaryono. Hamdani Lesaluhu. Kembali Supardi kali ini. Umpan silang cukup terbuka. Hilton Morera. Ya, wasit Ahmad Suparman. Iya, sebuah kesempatan yang sangat baik sebetulnya dari Sriwijaya untuk kesekian kalinya. Benar. Memberikan keputusan sebuah tendangan sudut. Iya, seharusnya ini adalah tendangan gawang ya, karena itu adalah sundulan dari Hilton. Pendek saja. Oh, salah komunikasi kali ini Thierry Gattuso. Bukan pelanggaran. Kembali Ismet Sofyan. Tiup yang terlambat dari wasit. Ya, Ahmad Jufrianto tampaknya tadi yang menjaga laju dari Pedro Javier Carrasquez. Pemain yang sebelum pernah memperkuat Persibom bola Mongondo. Kembali Mahyadi Panggabean. Oh, tendangan yang terlalu rendah. Hamdani Lesaluhu yang dituju oleh Robertino tadi. Mahyadi kembali. Ponario Astaman. Berhasil dipotong tadi oleh Ramdhani. Kita lihat
skill yang cukup baik. Oh, dua sebuah pelanggaran. Ya, sayang sekali ya melihat Ya. bagaimana dimensi permainan kedua tim menjadi betul-betul hilang tanpa bentuk sekarang. Oh, Dapat dikatakan anti klimaks, Bung. betul sekali Yopi. Harapan dari pecinta sepak bola Indonesia. Apabila kehilangan bentuk permainan dari kedua kesebelasan yang berlaga di lapangan hijau kali ini. Kembali Supardi. M. Ridwan. Kerjasama yang sangat baik. Buang saja oleh Murah Hati. Iya, cukup dingin, murah. Ya, dipercaya untuk menggantikan peran dari Precious Iya, Emergerai, dan memang terlihat kehilangan Precious betul. membuat pertahanan Persija Jakarta sedikit panik, dan juga dengan dikeluarkannya Fabiano Beltrame. Ya, saya kira lebih dulu offside, betul sekali. Karena posisi dari Hilton sudah mendahului Hasim Kipu yang adalah pemain terakhir di lini pertahanan Persija. Baik sekali sebuah umpan Lim tadi kepada Ridwan. M. Ridwan. Ramdhani Lesaluhu. Kita lihat individunya sangat baik sekali. Namun tidak ada teman yang mendukung. Betul sekali Yopi. Sayang sekali tentunya harus bekerja sendirian. Baik Ramdhani dan Pedro Javier sangat kesulitan tentunya, tidak mendapatkan suplai bola yang sangat baik. Penario Astaman. Tendangan yang juga tidak terukur, lebih spekulatif. Andri Zainuddin, manajer Ya. tim, yang juga gelisah tampaknya. Dua sosok penting di balik manajemen Sriwijaya FC berada di bangku cadangan. Penampilan dari Ponario Astaman, walaupun jumlah pemain lebih unggul dibandingkan Persija Jakarta, namun belum berhasil menjebol gawang Gali Sudaryono yang menggantikan Andri Tani setelah di menit ke-25 harus menerima kartu merah. Rizky Nofriansyah, Lim Junsik. Cukup terbuka Hilton Morera, namun masih berhasil diamankan oleh Ngurah. Sebuah kesempatan lagi-lagi. Kemelut kali ini. Kita lihat seluruh pemain Persija berada dalam pertahanan sendiri. Halau saja. Hanya menyisakan Pedro Javier di depan sendirian. Sayang sekali. Sebuah kesempatan untuk counter attack dan fast break dibuang percuma oleh Pedro. Ya, pemain asal Paraguay. Dan Siswanto tampaknya akan masuk menggantikan Mahyadi Panggabean. Tenaga baru dimasukkan oleh pelatih Kasar tadi. Pemain yang terkenal sangat cepat pada sisi lapangan kiri maupun kanan, Siswanto. Hilton Morera, Lim Junsik. Thierry Gattuso.
Baik sekali. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Ya, protes. Iya, memang terjadi kaki yang terlalu tinggi tadi mengadang sapuan ataupun ayunan kaki dari Bonario, sehingga wasit menganggapnya memang sebagai pelanggaran. Gali Sudaryono mengatur pagar hidup. Tentunya ini adalah sebuah kesempatan untuk Sriwijaya FC menjebol gawang Gali Sudaryono. Dari sudut yang sangat baik sekali sebetulnya untuk mencetak gol bagi Sriwijaya. Persis berada di tengah-tengah garis gawang Gali Sudaryono. Kesempatan tentunya, sebuah peluang untuk Sriwijaya FC. Seluruh pemain Persija Jakarta membantu pertahanan. Hilton Moreira. Oh! 1-0 untuk Sriwijaya FC. Diberikan oleh Hilton Moreira. Eksekusi yang sangat baik sekali, sangat indah dan terukur menyasar ke pojok kiri atas gawang Gali Sudaryono. Luar biasa, kita lihat langsung disambut oleh ofisial dan juga supporter Singamania. Inilah sebetulnya yang diinginkan dan harus dilakukan oleh Sriwijaya. Mereka harus tetap bermain tenang, bermain cool, dan memanfaatkan setiap peluang yang mereka miliki, termasuk ini. Sebuah tendangan yang sangat cantik sekali, kita lihat. Hanya disentuh saja oleh Siswanto dan bam! Sebuah gol yang sangat indah. Sulit untuk dijangkau oleh Gali. Gol pembuka keunggulan sementara untuk Sriwijaya FC. Luapan kegembiraan dari Kasar tadi dan juga para pemain cadangan. Sriwijaya FC unggul sementara 1-0. Dan gol tersebut merupakan gol kedua dari Hilton Moreira di musim ini. Ya, tampaknya Hasim Kipu mengalami cedera yang cukup serius karena sebelumnya ia juga lebih dulu dilanggar. Ya, pada babak pertama tadi sempat Hasim Kipu mendapatkan cedera setelah bertabrakan dengan Firman Utina. Apakah cedera ini sangat serius? Sudah ada 2 pergantian pemain yang dilakukan oleh Iwan Setiawan. Artinya ini kalaupun terjadi pergantian adalah yang terakhir kalinya untuk Persija. Inilah dia kembali, M. Ridwan. Terbuka Rizky Nofriansyah. Halau saja oleh Ngurah Wahyu atau Nanak. Oh, terlalu memaksakan diri Robertinho. Lagi-lagi sebuah tendangan keras. Oh, baik sekali kali ini tangkapan dari Gali. Kita lihat memang sudah tidak ada lagi jeda antara lini tengah dan lini depan, di mana para pemain Sriwijaya bisa langsung membidik sasarannya. Kita lihat Hilton tanpa pengawalan berarti. Untung penempatan dan posisi dari Gali tepat. Terobosan kepada Leo Saputra. Membentur kaki Thierry Gattuso.
ada pergantian pemain dan ya. Ya, Hasim Kipu. Oh, Sayang sekali Hasim Kipu harus digantikan oleh Syahroni dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. ya semakin berat memang situasi yang dihadapi oleh Persija sekarang. Sudah terjadi 3 pergantian pemain. Pertandingan masih tersisa 30 menit. Masih ada kesempatan tentunya untuk menyamakan kedudukan Persija Jakarta. Ya, Ponario Astaman. Sedikit protes Iwan Setiawan. Tidak habis pikir tentunya di pertandingan kali ini. Gol dari Hilton Moreira merupakan gol pertama yang bersarang di gawang Persija Jakarta musim ini. Setelah melewati 3 pertandingan tanpa kebobolan, akhirnya gawang Persija Jakarta jebol oleh Hilton Moreira melalui tendangan bebas yang sangat cantik di menit ke-56. Ismet Sofyan. Sofyan, wow! Kita lihat bagaimana aksi back to back shoot yang dilakukan oleh Ismet. Inilah ciri dari seorang Ismet, petarung yang tangguh. Sangat luar biasa. Siswanto. Berbahaya Hilton Moreira. Wow! Refleks yang sangat sempurna dari Gali Sudaryono. Hanya tersenyum saja Gali merespon sundulan yang cukup berbahaya dari Hilton. Kita lihat 2 lawan 1 di sana. Hanya ada 1 pemain terakhir Persija dan 2 pemain Sriwijaya. Kita lihat memang tidak offside. Dan kita lihat Hilton sangat enak sekali sebetulnya, namun refleks yang sangat juga baik dari Gali. Robertino Puliara. Oh. Sayang sekali salah pengertian tadi. Inilah Siswanto, pemain yang juga sudah malang melintang di orbit sepak bola level atas Indonesia. Pernah bersama Persekapas Pasuruan, juga bersama Persib Bandung, Persema Malang, dan kali ini dengan Sriwijaya FC. Leo Saputra berusaha melewati Supardi. Baik sekali umpan dari Leo Selatan. Saputra. Ya. 1-2 dengan Ramdhani Lesaluhu. Tidak ada kawan di sana. Maksudnya kepada Robertino Puliara maupun Pedro Javier. Ya. Kita lihat sekarang memang dalam posisi dilematis Persija antara apakah akan keluar frontal menyerang atau bertahan, sementara mereka sudah tertinggal 1 gol saat ini. Ya, memainkan tempo Ya. Sriwijaya FC setelah keunggulan lewat gol Hilton Moreira. Tentunya sangat berbahaya untuk Sriwijaya FC apabila terus bermain di daerahnya sendiri. Iya, betul Yopi. Karena sebuah peluang tadi sempat tercipta dari Ismet Sofyan melalui tendangan bebas. Gali Sudaryono. Kita lihat tidak ingin mengambil resiko Nanak. Karena yang dihadapinya memang sangat berpengalaman, Siswanto. Ahmad Jufrianto. Ya.
Hilton Moreira. Terlalu berambisi Hilton. Kurang sabar. Sangat sulit untuk Pedro Javier. Untuk melalui tembok pertahanan dari Sriwijaya FC. Ya, Dengan tidak adanya Johan Juansyah. Dan juga keunggulan pemain dari Sriwijaya FC. Membuat para pemain Persija Jakarta lebih berkonsentrasi untuk membangun pertahanan yang baik. ya berputar-putar terus. Seolah-olah Sriwijaya tidak bermain tanpa penjaga gawang. Dan Persija pun tidak ingin terpancing untuk keluar. Sebuah flick tadi umpan. Masih ada Sahroni tadi. Ya, Inilah dia pemain yang musim lalu bersama Persi Tembilahan. sayang sekali Pedro juga kurang baik dalam penguasaan bola. Sekalinya dia mendapatkan bola tapi penguasaannya kurang sempurna sehingga bola kembali berbalik dikuasai oleh lawan. Rizky Nofriansyah. Ya. Oh, Kita lihat sebuah percobaan dari Ahmad Jufrianto. seorang Ahmad ataupun juga pemain belakang masih bisa melakukan shooting dari jarak tembak yang ideal. Ini menunjukkan bahwa memang lawan sudah tidak lagi berinisiatif untuk melakukan tekanan dan pasrah di daerah pertahanan sendiri. Saat seperti ini Persija sepertinya hanya tinggal menunggu Sriwijaya melakukan kesalahan, kemudian mereka berharap bisa melakukan counter. Siswanto. Hilton Moreira. Rizky Nofriansyah. Masih ada Ramdhani Lestaluhu. Ya. Sven Sofyan. Berikan jauh kepada Pedro Javier. Sebuah tendangan yang juga sangat spekulatif dari Pedro. Terasa lama sekali pertandingan berlangsung. Iya. Leon. Lim Junsik. Ridwan. Berikan pada Lim. Ahmad Jufrianto pun juga membantu serangan. Supardi. Balik, oh semua peluang kali ini kepada Rizky Nofriansyah. Tandukan yang kurang baik tadi. Iya, posisi yang sudah tepat sebetulnya dari Rifki. Sayang sundulannya tidak akurat. Kita lihat umpan dari Siswanto yang sangat memanjakan sebetulnya, dan Rizky juga
sudah memiliki tujuan yang tepat. Sayang landing bolanya tidak memenuhi harapan. Kita lihat Ya. komat kami sama Gilang Setiawan. Inilah dia Sriwijaya Mania yang memenuhi Stadion Gelora Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan ini. Sementara terus bersorak setelah keunggulan 1-0 lewat gol Hilton Moreira. Ya, emosi tinggi Leo Saputra Iya, betul. yang kerap kali memprotes keputusan wasit. Terakhir saat keputusan dari wasit Ahmad Suparman mengenai tendangan bebas dari Hilton Moreira. Pelanggaran tadi lebih dulu dilakukan oleh Rizky Nofriansah terhadap Leo Saputra. Kita lihat 2-1 dikepung tadi Pedro oleh Supardi dan juga Terry Gautisi. Dari 14 kali perjumpaan kedua kesebelasan, tercatat 35 gol, menunjukkan bahwa kedua kesebelasan sangat produktif untuk Ya. mencetak gol di pertandingan masing-masing. Dan kali ini Ismet Sofyan berikan pada Pedro Javier di sana. Pelanggaran Pedro. Dari 14 pertandingan tersebut, Persija masih memegang catatan kemenangan lebih baik, yaitu 6 kali. Dan Sriwijaya FC 4 kali. Sedangkan kedua tim bermain imbang 4 kali. Dan apabila pertandingan ini berakhir untuk kemenangan maksud kami Sriwijaya FC berhasil memperkecil jarak kekalahan dari Sriwijaya FC menjadi 5. Dan tentunya menemukan kembali sebuah harapan dari Sriwijaya FC yang begitu sulit untuk mengalahkan Persija Jakarta walaupun bermain di kandangnya. Betul sekali. Meski perlu dapat catatan Yopi bahwa ini dalam kondisi yang sangat tidak ideal. Iya. Sedikit terganggu Hilton Moreira. Cukup tenang Ismail Sofyan. Baik sekali kita lihat bagaimana Terry Gautisi cukup dingin, tidak meladeni provokasi dari Pedro tadi. Ya, kita lihat Ya. bagaimana suasana murung di bench dari Persija Jakarta. Lihat Rahmat Afandi Ya, yang sedikit meratapi ketertinggalan Persija Jakarta. Walaupun masih tersisa 15 menit ya. dan masih ada kesempatan tentunya untuk Persija Jakarta menyamakan kedudukan.
Kontrol yang tidak sempurna dari Siswanto dan bola melesat mengenai tangannya sendiri. Ya, kita lihat perlahan-lahan Persija juga sudah mencoba untuk keluar menyerang. Bukan pelanggaran. Leo Robertino. Baik sekali. Delvan kembali. Kali ini Robertino. Perlahan. Sayang sekali. Dan resiko kali ini. Ya. Kesempatan. Oh, Hilton Moreira. Oh, kesalahan tadi dari Roni. Iya. Sapu saja oleh Syahroni. Ya memang pilihan harus diambil ya oleh Persija ya. Kalau mereka ingin bisa mencuri gol, mereka harus berani bermain terbuka, keluar menyerang, walau dengan keterbatasan pemain yang ada. Hanya saja kalau mereka kehilangan bola, maka bisa menjadi gol tambahan bagi lawan. Dengan sisa-sisa tenaga Ya, tentunya, betul. 15 menit ke depan. Mungkin 10 menit terakhir ataupun 5 menit terakhir akan menjadi keputusan yang tepat untuk Persija bermain keluar. Karena itu adalah pilihan yang harus diambil. Sambil tentu saja berharap akan terjadi peruntungan bagi mereka, mendapatkan peluang dan menciptakan gol menyamakan kedudukan. Siswanto. Pergantian posisi Siswanto dengan M. Ridwan melalui sisi kiri maupun sisi kanan. Sangat merepotkan tentunya untuk Persija Jakarta. Oh, kontrol yang salah dari Ponario. Apa yang terjadi? Oh, Bola masih bergulir. Kartu kuning oleh dia. Ahmad Ya, Jufrianto betul. dihadiahi kartu kuning. Ahmad Jufrianto dimainkan bertandem dengan Terry Gautusi. Merupakan juga sebuah racikan strategi yang tidak lazim. Biasanya Nova Rianto yang dimainkan berduet bersama Terry di jantung pertahanan. Ismet kembali menghadapi bola. Tampaknya dia yang akan mengambil eksekusi langsung. Atau Pedro yang sudah juga berada di depan bola. Pedro Javier. Oh, Pedro Javier 1-1 untuk Persija Jakarta. Sebuah tendangan yang sangat spektakuler. Jauh dari luar kotak penalti. Luar biasa. Di atas ekspektasi. Sebuah tendangan bebas meluncur deras kencang. Sebelum ini Pedro bukanlah siapa-siapa. He is a nothing but. Hari ini dan kali ini kita lihat tendangan Pedro sangat deras sekali. Kita lihat bagaimana dikawal oleh 4 pagar hidup dan melesat. Heri Rotinsulu pun tidak sanggup untuk bisa menghalau bola kencang tersebut. Luar biasa. Sebelum ini Pedro bukan siapa-siapa. Tiba-tiba ia menjadi hantu bagi Heri Rotinsulu. Kita lihat itu sebuah keajaiban, Yopi. 2 kali Ferry Ya. Rotinsulu menyentuh bola di pertandingan ini. Dan sentuhan keduanya membuat kebobolan Sriwijaya FC berkat gol spektakuler dari Pedro Javier di debut pertandingannya bersama Persija Jakarta. Ya, menghidupkan asa untuk Persija Jakarta. Pertandingan yang sangat menarik tentunya. Sempat kita membayangkan Bung Yuke bagaimana pertandingan ini apabila kedua kesebelasan bermain tidak pada pola permainan yang benar. Ya, tempat tadi juga saya katakan bahwa
Sebelumnya Persija hanya tinggal menunggu Sriwijaya melakukan kesalahan. Dan itu terjadi oleh Ahmad Juprianto yang melanggar Pedro, dan tendangan bebas tersebut di luar dugaan dari jarak yang sangat jauh. Dan ini bukanlah tipikal Ferry Rotinsulu yang gagal menyapu ataupun menghalau bola yang disepak dari jarak yang sangat jauh. Oh! Tendangan mendatar dan mengarah ke pojok kanan dari gawang Galih Sudaryono oleh Ahmad Jufrianto, berhasil diselamatkan dan ditangkap dengan baik. Ya, sepertinya Ahmad Jufrianto ingin membayar kesalahannya tadi. Kembali pertanyaan besar, apakah Sriwijaya FC begitu sulit untuk menaklukkan Persija Jakarta? Inikah sebuah kutukan yang memang sudah tercatat bahwa sulit untuk bisa mengalahkan Persija? Kita lihat kembali sebuah kesalahan. Masih ada waktu cukup banyak bagi Sriwijaya untuk bisa membalikan keadaan kembali. Seperti di musim lalu, Greg Nokolo berhasil memupuskan kemenangan sementara untuk Sriwijaya FC pada menit ke-84 dengan memberikan gol penyeimbang. Iya. Kedudukan menjadi 3-3. Apakah gol dari Pedro Javier juga menjadikan gol pemupus kemenangan dari Sriwijaya FC musim ini? Bermain di Stadion Gelora Jakabaring dan offside Hilton Moreira. Ya jelas. Iya. Dua pemain terjebak offside, Hilton Moreira maupun Rizky Nofriansyah. Ya, bagi Persija ini juga sudah merupakan kemenangan. Mereka tidak perlu untuk berusaha balik unggul. Tapi skor 1-1 saja ini sudah sangat menguntungkan bagi mereka. Melihat bagaimana kondisi di lapangan saat ini. Mereka harus bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit dari Sriwijaya. Oh! Akhirnya Hilton Moreira memberikan gol kemenangan sementara 2-1 untuk Sriwijaya FC. Luar biasa, sebuah pertunjukan drama yang sangat menarik. Di menit-menit terakhir, 10 menit terakhir, dua drama tercipta sangat cepat. Bagaimana sentuhan yang begitu dingin dari Hilton Moreira memanfaatkan umpan crossing mendatar tadi. Kesalahan dari pemain belakang Persija Jakarta membuat Hilton Moreira memberikan gol. Kita saksikan, inilah dia. Ya, kegagalan Leo Saputra tadi menyapu bola. Bahkan juga Ramdan yang mengepungnya tidak mampu untuk bisa mencegah bola crossing tersebut yang dilancarkan oleh Terry Gautusi. Sehingga kita lihat Hilton praktis, tidak ada yang mengawal lagi. Kita menunggu adakah keajaiban kedua yang akan dilakukan oleh Persija dengan sisa waktu yang kurang dari 7 menit. Ya, Ngurah Trisnajaya terlihat mengalami kram. Kesalahan menyapu bola dari Ngurah Trisnajaya membuat Hilton Moreira berhasil memanfaatkan umpan silang mendatar dari Thierry Gattuso. Pergantian pemain, Hilton Moreira digantikan oleh Rahmat Poci Rifai. Ya, sudah cukup tampaknya memang bagi Hilton untuk beratraksi. 2 gol sudah cukup, berikan kesempatan kepada yang lain. Mungkin itu pesan yang coba diberikan oleh Kasar tadi. Karena masuknya Poci juga tidak mengurangi kualitas daya gedor Sriwijaya. Mengingat pemain asal Ternate ini juga terkenal sangat lincah dan punya teknik individu yang mumpuni. Kembali, tendangan bebas yang kedua. Deja vu mungkin yang diharapkan oleh Pedro. Kita lihat. Tendangan bebas pertama dari
Pedro Javier berhasil menjebol gawang Ferry Rotinsulu. Pedro Javier kembali. Sudah cukup juga bagi Pedro, saya kira. Apapun hasil akhir, penampilannya patut diacungi jempol. Ya, Sepanjang permainan, hampir seluruh bagian dia tidak ataupun jarang sekali menerima bola. Begitu ia menerima bola, dia langsung membuat eksekusi yang mengagumkan. Shooting dari jarak jauh yang tidak mampu dijangkau oleh Ferry Rotinsulu. Dan kali ini waktunya bagi Persija untuk lebih berani keluar menyerang. Ya, betul sekali pelanggaran. Ya, sedikit jahil. ya betul. Ponario Astaman untuk menghentikan gerak dari Syahroni. Tidak bekerja keras Ferry Rotinsulu, namun harus merasakan sebuah tendangan keras dari Pedro Javier. Supardi Kembali menyasar di sisi kiri pertahanan Persija. Rahmat Rifai. Rizky Nofriansyah berhasil mendapatkan bola. Rizky Nofriansyah terbuka. Rizky Nofriansyah. Sayang sekali eksekusi yang kurang sempurna dari Rizky Nofriansyah. Sebelum ini juga ia memiliki peluang yang sangat baik untuk bisa mencetak gol. Sayang sundulannya melenceng dari sasaran. Kita lihat pemain Persija satu persatu mengalami kram dan cedera. Kelelahan tentunya. Iya, tentu saja Yopi. 3/4 permainan semua harus dilalui oleh Persija dengan jumlah 9 pemain. Sementara pergantian pemain juga sudah selesai, sudah habis kuota yang diberikan. Karena pelatih Iwan Setiawan telah menggantikan 3 pemain. Artinya kalau ada pemain yang cedera, maka tidak boleh lagi ada pergantian kecuali mengurangi jumlah pemain yang ada di lapangan. Kita lihat bagaimana bahasa bibir yang tadi coba diperlihatkan oleh Kasar tadi agar para pemain cukup tenang, fokus dan tidak terlalu bernafsu, mengingat hanya tersisa kurang dari 2 menit waktu normal laga ini akan usai. Ya, terus berdoa tentunya. Merupakan usaha terakhir dari Iwan Setiawan setelah melakukan 3 pergantian di pertandingan ini. Ya, saya kira apapun hasilnya tidak terlalu kecewa bagi Persija. Mereka sudah memberikan perlawanan semaksimal mungkin dengan jumlah pemain yang ada, dengan situasi yang tidak mendukung. Patut diacungi jempol, sebuah perjuangan dari anak-anak Macan Kemayoran. Betul Yopi. Tidak kenal menyerah dengan kehilangan 2 pemain di pertandingan ini. Di hadapan puluhan ribu Sriwijaya Mania yang memadati Stadion Gelora Jakabaring. Kembali resiko diambil oleh Leo Saputra, kali ini Siswanto. Dengan kram-kram kita lihat Nanak berusaha untuk tetap berdiri. Supardi. Sapu saja oleh Murah. Kembali kali ini Rahmat Rifai. Luar biasa, jatuh bangun. Gali Sudaryono berusaha untuk mempertahankan agar tidak kebobolan lebih banyak. Ya, apabila kemenangan ini berhasil dicatat oleh Sriwijaya FC, tentunya menambah nilai menjadi 9 di musim ini, merangsek naik ke posisi kedua. Sayang sekali umpan yang tanggung tadi dari Ramdhani kepada Robertino.
Tambahan waktu 1 menit diberikan oleh wasit Ahmad Suparman. Kesempatan dengan sisa-sisa tenaga untuk Persija Jakarta menyamakan kedudukan. Ismet Sofyan. Pedro Javier. Kita lihat dikepung 3 pemain Pedro. Ya, Tidak ada ampun tentunya untuk Pedro kali ini. Delvon. tidak Terlalu jelas. jauh. Ya, betul sekali Yopi. Lim Junsik kali ini. Diberikan Lim space. Junsik. Oh, Sportivitas tetap ditunjukkan oleh para pemain. Dan akhirnya perjuangan yang sangat